yatamannauhu abadan. 85 kan ini. Bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimujahjihi minal azabi minal azabi ayyu ammara wallahu basirun bima ya'malun. Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu najjalahu ala qalbika bi'idnillah najjalahu ala qalbika bi'idnillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busra wa hudan dari lima lagi. lima baina yadayhi wa hudan wa busra wa hudan wa busra lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan tilawah Quran malam ini memberikan atau mendapatkan pahala buat para pembaca semua yang ada di sini ya. Amin. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi dipimpin oleh Ustadz Fahmi Rosihan. Mangga Pak Ustadz. Mangga ti paeu di bade euy we. Terus tuangnya nama? Pak Ustadz. Sip, thank you. Jazakallah. Oh, brother. Ustaz halaman siapa? Halaman 85 bab katilu di bawah lindungan dan risalah dakwah. Kayak bisa ieu mah ya sejen. Bisi lamun teu kabeli buku sedeke fotokopi we per hektar heula nyicil. Itu sama kan ya? Sama kan ya beda warna unggul. Pokoknya beda warna unggul. Sama
Sama aja, cuman rinciannya yang ada tambah-tambahnya. Ya, sama aja. Tapi maksudnya teh kalau pengen resource-nya sama dengan saya gitu. Ini nanti bisa kalian bawa, bisa fotokopi, misalkan per bab aja dulu dicicil. Bisa seperti itu. Itu bab 3-nya tentang apa? Sama. Bab 3 coba lihat. Bab 3. Lihat aja daftar isi. Lihat aja daftar isinya. Bab 3 tentang apa? Bab 1, bab 2, bab 3 tentang apa? Apa? Kaum bangsa Arab Bab 2? kekuasaan lain. Bab 2 kekuasaan dan imaroh kalangan bangsa Arab. Oh, coba. Bukan gitu mungkin cara bacanya. Yo. Oke, kamu bisa dibuka di halaman Deket aja tak mampir. Sarung. kamu buka halaman di halaman 62. Oke, setelah kita kemarin membicarakan tentang wahyu yang kedua di surat Al-Mudaththir 1 sampai 6. Selanjutnya kita akan bentar. Tentang pembagian wahyu. Ini bagian ke-5 di bab 3. Tentang pembagian wahyu. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang perjuangan jihad Rasulullah SAW, ada baiknya apabila kita jelaskan terlebih dahulu tentang pembagian wahyu secara cara penurunannya. Artinya pada bagian ini menjelaskan tentang metode atau cara wahyu turun. Nah, dalam buku Sirah Nabawi ini, metode yang digunakannya berdasarkan penjelasan dari Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim. Biasanya kalau nggak salah nama lengkapnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Oke, yang pertama, metode pertama adalah wahyu turun bisa melalui mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Di sini dijelaskan sama Ibnu Qayyim bahwa mimpi yang hakiki atau mimpi yang benar ini merupakan permulaan wahyu yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mimpi. Pertanyaannya apakah hanya Nabi saja? Pertanyaannya apakah seorang Rasul saja yang dikaruniai mimpi? Tidak. Tunggu pernah mimpi.
Oh lah sok dari gitu toh. Oke, pada dasarnya setiap orang dikaruniai oleh Allah dengan mimpi. Pada dasarnya setiap orang dikaruniai mimpi. Kumaha mimpina itu yang menjadi salah satu pembeda atau permasalahan lain. Setiap orang pernah mengalami ragam mimpi. Kemudian ketika pertanyaannya apakah mimpi itu benar atau tidak, seringkali kita menganggap bahwa daya tambangan saukur mimpi. Selesai gitu kan ya. Artinya sering kita mengabaikan. Oke, kita sering mengabaikan apapun yang sampai kepada kita, pesan kepada diri kita, bahkan melalui mimpi. Nah, kenapa saya menyatakan seperti itu? Karena ternyata salah satu metode wahyu itu pun datang melalui mimpi. Artinya bisa jadi kita tuh sebenarnya sudah dikasih keterangan, sudah dikasih pesan oleh Allah kepada diri kita tentang hal apapun melalui mimpi-mimpi kita. Cuman kadung kita sendiri yang memahaminya, menganggapnya itu tidak bermakna, tidak ada artinya. Padahal orang sorangan tuh bisa ngerti tuh bisa menafsirkan mimpi. Jadi lain artina mimpi eueuh arti, tapi urang nu teu boga pangarti. Jadi eueuh arti. Gitu. Nah, penjelasan ini kan sebenarnya semakin menegaskan bahwa ayat-ayat Allah itu sangat terbuka, lebar, dan luas. Bukan sekadar ayat-ayat yang bersifat kauliyah saja yang termaktub dalam mushaf Al-Quran. Tapi juga ada ayat-ayat kauniyah yang tersebar di luar mushaf Al-Quran. Alam semesta ini termasuk ketika ngomongin alam semesta, karena kita bagian dari alam semesta, berarti apa yang ada dalam diri kita, yang ada terdalam dalam diri kita bagian dari alam semesta. Itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Cuma lagi-lagi karena kebodohan kita lah, karena ketidaktahuan kita lah, apapun seolah-olah jadi manfaat. Jang anu teu nyaho mah manfaat. Oke. Nah, selain ngomongin tentang metode, ini artinya menandakan bahwa kenapa Rasulullah Muhammad sering menyatakan anna basarum mislukum. Saya itu manusia biasa seperti kalian. Gitu kan ya? Aku tuh manusia. Waktu daharnya dahar, waktu sarenya sare, waktu digawenya digawe, waktu ibadah mahdohnya ibadah mahdoh gitu kan ya. Waktu ngimpi gitu. Karena kenapa? Karena tidak semua wahyu Rasul Muhammad itu datangnya melalui mimpi. Tidak semua melalui mimpi. Artinya aya mimpina aya henteu. Aya mimpinan sifatna wahyu aya nu henteu meureun. Tapi kan yang menarik bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang disampaikan oleh Rasul Muhammad itu adalah semua bagian dari wahyu Allah. Itu masalahnya. Namun di urang mah kan yang urang mah yang disebut mimpi nu kumaha jeung nu kumahanya. Komo di urang teu apa jeung teu ngarti cara ngartikeun mimpi. Jadi we hirup teu batu mangpaatna. Mimpi indah. Karek semet kadinya, lamun mimpi indah berarti geus baleg sakitu we meureunnya. Hiji. Kadua, lamun mimpi indah berarti hiburan yang teu payu. Meureun. Kitu meureunnya. Berarti lamun mimpi indah berarti kanya ajang nu can boga kawani meureun kitu we meureun. Yang panggil jeung si Indah. Nya. Lumayan lah gitu lah. Daripada jeung kena potes. Ya hidungnya panas, mungkin panas. Oke. Yang kedua. Oke. Dan sebagai informasi pada teman-teman bahwa kemudian tentang mimpi ini kemudian pada ranah ilmu pengetahuan menjadi salah satu subjek penelitian tertentu, ya. Makanya kemudian ada disebut dengan psikoanalisa, Sigmund Freud diantaranya. Dia yang mencoba menggali bagaimana menggali nilai-nilai kebenaran
Di antaranya melalui alam bawah sadar, salah satunya melalui mimpi. Sehingga ada bukunya yang berjudul tentang tafsir mimpi gitu. Nah, artinya oleh orang lain hal-hal seperti ini tuh bukan hanya sekadar ohnya Rasul mimpi berarti itu wahyu, hep. Ohnya orang teh mimpi berarti itu dewasa, hep. Nah, bagi orang yang punya rasa penasaran tingkat tinggi mah orang mencari tahu tentang mimpi itu apa. Bagaimana mekanisme mimpi, kok bisa sampai seperti itu, mana yang benar, mana yang satu, ditaluk-tupik jadi ilmu, nah. Gitu. Makanya penting kemudian punya rasa ingin tahu tingkat tinggi itu kemudian dilanjutkan dengan rasa tanggung jawab untuk melanjutkan proyek penelitian itu. Idealnya seperti itu. Yaitu mungkin akan terjadi pada orang-orang tertentu yang punya rasa ingin tahu pada hal tertentu. Dan semua orang tentu tidak punya kapasitas yang, bukan kapasitas, tetapi lebih tepatnya ketertarikan yang sama. Oke, selanjutnya. Yang kedua adalah apa yang disusupkan oleh malaikat ke dalam hati dan jiwa beliau tanpa dapat dilihat olehnya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Ruhul Kudus menghembuskan ke dalam jiwaku bahwa seorang tidak akan mati sehingga disempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan baguskanlah ketika engkau meminta kepadanya. Janganlah menganggap rezeki itu terlambat datang sehingga engkau berusaha menyegerakannya melalui berbuat maksiat. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan menaatinya. Jadi hal lain bahwa menurut Ibnu Qayyim metode wahyu itu yang kedua adalah disusupkannya kepada hati dan jiwa Rasul Muhammad. Jadi lamun flash disk mah hard disk geus diasupkeun kana CPU-na. Kapasitas geus diasupkeun. Apakah ini bagian dari peristiwa pembelahan dada pada Rasul saat masih kecil? Mungkin. Ya. Bisa mungkin seperti itu. Bahwa pada proses pembedahan itulah kemudian beliau mungkin disimpan chip non BTS biar sangat mudah bisa menerima pesan-pesan wahyu. Nanti sabara tera. Mun aya bahasa leuwih ti tera kaitan pangleuwihna kana mah. Itu tamun aya deui bahasa, Can aya. nya lamun geus aya deui bahasa leuwih ti tera, tah leuwih ti dinya deui, tah lamun saya leuwih ti dinya deui. Unlimited. Nah, yang menarik di sini adalah ada penjelasan dari Ibnu Qayyim barangkali akan bisa menjadi penenang bagi diri kita atau bahkan merasa yakin bahwa selama kita hidup Allah mah jeung rezeki-rezekina jangkar jelema hirup teh. Dibarengi dengan peringatan dan perintah. Jadi istilah rezeki terlambat dan terhambat gitu kan ya. Bukan ada istilah seperti itu. Tapi jalani dengan taat. Itu yang harus kita lakukan. Soalnya berhadapan dengan urusan ketetapan. Ketika istilah ketetapan ini barangkali bisa menjadi sebuah wawasan bahwa ada sesuatu yang bersifat nature, alamiah, atau disebut dengan sunatullah atau hukum Allah. Ada juga yang disebut dengan culture, sesuatu yang ditentukan, yang diciptakan oleh akal budi manusia. Dua-duanya bisa jadi sebuah ketetapan. Tapi ada yang sifatnya tetap, ada yang sifatnya
berubah. Mana yang tetap dan mana yang berubah secara hakikinya itu hanya ada di wilayah nature atau sunatullahnya. Sementara yang di culture yang oleh manusia ciptakan itu cenderung berubah. Apa itu diantaranya bentuk hasil yang dilakukan oleh manusia yang kemudian kita pahami sebagai budaya atau adat istiadat. Itu bagian dari ketetapan hasil kesepakatan masyarakat yang disepakati, dan itu kemudian bisa tidak disepakati kemudian ketika ada perubahan pun berdasarkan kesepakatan. Namun yang namanya sunatullah, misalkan kita pahami ada istilah gravitasi lagrag gitu. Sepakat ya wayahna we buah malagrag kahanap lain kaluhur siga kitu wayahna teh tidak menunggu kesepakatan. Tapi balon mah murah kaluhur kan? Balon murag kaluhur da eta lain murag, lesot. Oh, lesot. Ya, ngapung bahasa oge lain murag. Da murag mah ngarek handap. Kajaba balonnya can ditiup, bal-balan keneh can ditiup. Handap keneh. Ajan balon. Oke, ketiga. Metode ketiga adalah malaikat mendatangi Rasulullah SAW dengan menyerupai manusia. Kata Ibnu Qayyim, dia berbicara sehingga beliau dapat menangkap pembicaraan tersebut secara langsung. Kadang-kadang hal tersebut disaksikan oleh para sahabat. Jadi ngajirin, mewujud. Nah, bobo itu malaikat ya. Ya gitulah. Nyamar itu. Iya. Cuman kan para sahabat nggak tahu bahwa yang ada di sekitarnya itu ternyata ada sosok malaikat. Nah, termasuk saat itu ada hadis yang menanyakan tentang kiamah ya, kalau nggak salah ya. Iya, kiamat. Hadis tentang kiamat. Nah, baru kemudian dikasih tahu oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang nanya itu adalah seorang malaikat, atau malaikat yang menjelma menjadi manusia. Gitu. Keur aya malaikat mah teu dibejaan, eta teh seorang malaikat yang menjelma menjadi manusia, tapi geus beres tah. Sabab orang lain enggak punya informasi tentang itu. Nah, makanya ini yang kemudian kalau teman-teman suka nonton film atau nonton informasi tentang unflying object, UFO, oke. Orang-orang barat itu terutama sangat iri kepada kebudayaan timur. Sebut aja Mesir. Kemudian misalkan Borobudur. Pokoknya yang kemudian keajaiban-keajaiban yang oleh akal modern hari ini gak mungkin bisa dibuat oleh manusia-manusia kuno pada masanya. Sebagai bentuk ketidakpercayaan mereka, akhirnya mereka membuat semacam alibi. Ini mah pasti dibantuan ku alien. Ya gitu. Dibantuan ku alien. Termasuk Machu Picchu. Nah, di daerah Peru. Daerah Amazon. Ada piramid juga di sana. Orang-orang barat Amerikanya mah dan Eropa lainnya menganggap itu, misalkan ada sebagian yang menganggap bahwa itu bisa tercipta gara-gara bantuan alien, Mesir atau apapun. Nah, peradaban-peradaban yang sangat luar biasa. Selalu seperti itu. Artinya pada hal-hal yang luar biasa, mereka tidak percaya hadirnya sesuatu yang lain. Tetapi sesuatu yang lain itu mereka terjemahkan sebagai alien. Makhluk, mau sebut teh astral, yang makhluk luar angkasa. Nah, jika ini pakai pendekatan kacamata ilmuwan UFO, nah bisa jadi difahaminya bukan angels tapi alien yang sudah punya pengetahuannya melampaui manusia. Nah, ini akan menjadi sangat menarik. Kenapa saya menyitir tentang urusan unflying object, UFO atau isu-isu scientific atau apa sih namanya itu teh? Sains apa ya sifatnya teh ya?
Karena hal-hal yang dianggap tidak mungkin bagi mereka mah itu ada hal yang menjadi sangat menarik, topik yang menarik. Dan yang menarik buat saya ketika mereka menjelaskan hal itu semua, buat saya mah itu cukup membantu ketika saya memahami hal-hal yang lainnya. Jadi bangun argumennya mereka pintar nggak bangun argumennya, cerdas banget gitu. Sampai pada satu titik ketika mereka sedang membicarakan tentang hal itu dihubungkan dengan kebiasaan orang berdoa dengan orang yang tidak berdoa itu apa bedanya. Itu sampai dilakukan riset sejauh itu. Bukan hanya sekadar urusan neurologi, tentang ilmu saraf, tentang ilmu otak gitu kan. Tapi kepada akses kepada imbas kepada tubuh manusia yang lainnya, bahkan kepada tubuh di sekitarnya, apa yang terjadi ketika orang yang suka berdoa dengan yang tidak berdoa. Yang sebelum-sebelumnya barangkali teman-teman pernah ngikutin yang pernah ramai itu adalah penelitian tentang air zam-zam. Oke, sedahsyat apa misalkan, terus dibandingkan dengan air yang didoain dengan yang tidak didoain, reaksi kimia pada air itu berubah, molekul dan seterusnya berubah, dan khasiatnya pun menjadi berubah. Nah, inilah yang keren dalam ajaran Islam. Kalau kemudian bahwa orang kemudian baru meneliti hari ini, bukan berarti tidak terhormat, tentu menjadi sangat terhormat, karena awalnya kita cuma hanya berdasarkan yakin, namun kemudian dengan ada orang yang melakukan proses penelitian sedemikian rupa atas nama ilmu pengetahuan, semoga itu bisa menjadi bagian hakul yakin buat diri kita, betapa penting setiap kali apa yang kita lakukan, terutama urusan konsumsi, mau minuman, mau makanan, itu didahului dengan berdoa. Akhirnya dahareun dengan seukur dahareun, tapi sebagai kehidupan buat diri kita, sebagai energi. Lebih daripada itu mendapatkan bobot pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang lain yang tidak mendapatkan nilai-nilai doa pada setiap apa yang dilakukannya, pada setiap apa yang dia makan minumnya, itu berhenti hanya sekadar melepas dahaga dan lapar saja. Tapi geuningan Ustaz, aya nu ngadoa ge awakna baradag, badag ge hungkul. Sapi ge badag. Ya. Tapi yang penting adalah ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selain bahwa kemudian insya Allah juga akan memberikan kebaikan kepada tubuh kita, memberikan energi pada apa yang kita lakukan menjadi energi juga. Nah, artinya penting kiranya kenapa di ajaran Islam pada hal apapun termasuk makanan minum selalu ada urusan berkaitan dengan urusan adat gitu, karena imbasnya luas gitu. Imbasnya luas. Bukan hanya berhenti pada urusan kesehatan, bukan hanya berhenti pada urusan bahwa menang pahala atau tidak, tapi imbasnya kepada tindakan kelakuan yang bisa lakukan. Oke. Itu metode yang ketiga adalah metode bagaimana kemudian malaikat menjelma menjadi manusia. Dan ketika menjelma biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada pertanyaan di para sahabat lainnya. Gitu. Jadi secara tidak langsung Allah memberikan tugas untuk menyampaikan pesan melalui malaikat, tapi dengan pola manusia, didialogkan. Gitu. Yang ini kalau teman-teman membaca kitab Sahih Bukhari atau sarahnya, itu kemudian itu ada kemudian disimpan di bab ilmu, ya, tentang hadis itu kalau nggak salah. Betul Ustaz Ima, di bab ilmu ya? Oke. Nah, ini yang kemudian dalam metode pendidikan atau dalam ilmu kependidikan, tanya jawab atau dialog itu menjadi salah satu metode dalam belajar. Gitu. Jadi henteu sepenuhnya wahyu itu langsung ajari Rasul Muhammad. Kebayang kan kalau dari Rasul Muhammad semua keluar Muhammad, yang terjadi adalah betapa otoriternya Rasul Muhammad. Seolah-olah seperti itu, ya. Jadi ada cara penyampaian yang cantik dan keren menurut saya.
Jadi tidak dibiarkan semuanya melalui corong seorang Rasul Muhammad, tapi diperankan malaikat dengan caranya masing-masing. Biar orang melihat, oh iya, pada saat itu teh ada orang yang bertanya kepada Rasul Muhammad. Kemudian Rasul menjawab tentang pertanyaan itu. Bahkan ada satu momen di mana Rasul tidak menjawab, tapi malah membalikan. Kamu yang nanya jauh lebih tahu ketimbang yang ditanya. Karena saat itu Rasul sudah tahu, yaitu malaikat. Gitu. Tapi saat itulah kemudian bahwa betapa ini kemudian kita pahami bisa menjadi sebagai formula cara untuk kita mencari ilmu dengan cara membuat pertanyaan. Jadi wahyu itu kemudian kalau saya memahaminya dengan konteks ini dimanusiakan, tidak melulu pada otoritatif Rasul Muhammad. Gitu. Ini keren buat saya, keren banget. Keempat, menurut Ibnu Qayyim, wahyu itu datang menyerupai bunyi gemerincing lonceng yang sangat keras. Dalam Sahih Bukhari disebutkan kasosolatil jaros. Diibaratkan seperti gemerincing lonceng yang sangat keras. Kenapa disebutnya sebagai sesuatu yang sangat keras? Karena kemudian dijelaskan, karena cara seperti inilah yang merupakan cara yang paling berat diterima oleh Rasul Muhammad SAW. Malaikat tidak terlihat oleh beliau ketika menerimanya. Dahi beliau sampai berkerut dan mengeluarkan keringat, walaupun cuaca sangat dingin. Bahkan apabila beliau sedang menunggangi unta, tunggangannya menderum dan tersungkur ke tanah saking berat. Lalu tiba-tiba Rasul Muhammad ngegenutan. Ngeberatan. Jadi urusan berat, malah urusan genut jeung peot. Lamun Rasul Muhammad deh. Nepikeun ka onta anu ditumpakan oge ngarampai ya. Kalau ketika Rasul Muhammad momen ketika keur naik onta tiba-tiba mendapatkan wahyu berupa kasos sholatil jaros seperti sedang mendengarkan gemerincing, naik onta, usum tiris, menang wahyu, ngoprot kesang, onta ngegedebuk, saking beratnya. Okay. Bahkan apabila beliau sedang menunggangi unta, tunggangannya menderum dan tersungkur ke tanah. Menderum teh meureunnya enggak. Meureun wah tebetaheun lah onta lagi meureunnya. Teuing ngageremna nahan berat. Ya, nahan berat meureunnya. Nahan berat. Wahyu seperti ini pernah turun ketika paha Rasulullah SAW berada di atas Zaid bin Sabit. Sehingga Zaid bin Sabit merasakan beban yang sangat berat dan tidak kuat menahannya. Kebayang nggak? Zaid bin Sabit itu adalah sosok pemuda yang kuat, pemuda yang sehat, dan beliau ditugaskan karena kemampuannya menulis yang sangat baik, kecerdasannya yang cukup baik juga. Beliau kemudian ditugaskan oleh Rasul Muhammad sebagai sekretaris Nabi. Ya, betul Sadima. Zaid bin Sabit. Dia adalah seorang pemuda, kalau nggak salah sejak umur entah 13, entah berapa tahun. Pokoknya masih di bawah 20 ya. Kalau nggak salah masih di umur 20 tahun itu Zaid bin Sabit sudah diberikan tugas oleh Rasul Muhammad sebagai sekretaris Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap kali menerima wahyu, di antaranya beliaulah selain sahabat yang lain, yang paling utama, yang tetap adalah Zaid bin Sabit. Nah ini kan artinya menunjukkan kepada Rasul Muhammad betapa sedia memberikan kepercayaan kepada anak muda. Bahkan ini urusannya bukan urusan cemen. Ini urusan dahsyatullah alaih. Urusan dunia akhirat gitu kan. Tapi dibikeuna ka
Kabudak leutik lah kasarna mah kabudak kamari sore. Anak muda. Kalau nggak salah masih di umur 20, kurang dari 20 tahun lah kalau nggak salah. Jadi bin Sabit itu diangkat sebagai sekretaris Nabi Muhammad SAW. Nah artinya ini kan memberikan pesan juga kepada kita bahwa untuk bisa menanggung beban yang cukup berat, tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu umur, tidak harus menunggu apapun itu. Tapi kemampuan dan kesanggupan kita lah yang sejatinya mampu menangkap, gitu kan, mampu menanggung beban. Kesediaan itu yang dibutuhkan dari seorang pemuda sebenarnya. Lain masalah ada abdi budak kamari sore, dalam ngomong gitu mah mungkin Rasul Muhammad tidak akan pernah memberikan beban ini kepada sosok seorang Zaid bin Sabit. Gitu. Oke, jadi yang paling berat menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah wahyu berupa kasos sholatil daros. Saya kemudian membayangkan lamun berupa mimpi masih ada gambaran. Oke? Gambaran mimpi nakeur kumaha di mana kayak kasus waktu mendapatkan surat yang kemarin Amudasir. Itu kan waktu di lembah kan ya. Mimpi di lembah seperti ini gitu kan ada gambarannya gitu. Terus kalau melalui malaikat yang menjelma menjadi manusia, jelas nggak ngomong lagi bahasa manusia lagi, sangat mudah diterima. Nah ini tuh kabayang. Lonceng, anggap suara lonceng. Oh sia, ngejemahkeun aku mah maneh. Kudu jadi ahli musik tuh. Ya. Kudu jadi ahli nada, urang. Sok main ngejemahna kumaha ieu? Wahyu. Mak, kumana terjemahkan nama? Tuh, tukang sakotang cenah. Lamun kanu katel, tukang mie teh. Lamun di keweneng tukang es kolono. Dengan adanya bunyi lonceng dendeng itu, bakal ada kejadian atau Wahyu. Memberikan wahyu. Cuman masalahnya mungkin Ustaz Ima bisa menjelaskan. Apakah bunyi lonceng itu adalah tanda akan diberikan wahyu? Apa bunyi lonceng itu adalah wahyu tersendiri yang kemudian Rasul terjemahkan? Wahyu itu sendiri yang kemudian Rasul terjemahkan. Wahyu itu sendiri. Cek urang oge. Maneh ngadengikeun ieu, naon terjemahan maneh? Usnya kopi es keren. Gelas. Yang nambah itu. Ya, berarti edun lah kebayang kurangnya. Ya. Saking cerdasna itu. Mampu menerjemahkan. Nya beda dongeng lamun ngebejaan. Oh ya wahyu ya. Ternyata bukan itu kan? Tapi itu adalah wahyu tersendiri. Jadi kudu bisa nerjemahkan suara menjadi kata. Dari suara menjelma jadi kata berbasis nilai-nilai lillahi ta'ala. Jadi beratnya lain masalah ngadengena tarik gandeng teuing meureun nya. Bukan hanya sekadar berat secara fisik mendengarkan saking gemerincingnya, tetapi meureun kudu nerjemahkeun ana eta. Padahal dari awal disebutkeun ana bikoriin geus mah ana bikoriin untung teu ngajawab oge. Naon bahasa Arabna aku tidak bisa mendengar. La asma enggak ada keterangan itu ya, enggak ada. Tapi karena sudah diyakinkan sehingga Rasul merasa bisa menerima itu. Kalau di awal mah ana bikori, tapi tuh diyakinkan ke Jibril, diyakinkan, sok kamu bisa. Tapi ketika mendapatkan wahyu berupa gemerincing, tidak ada keterangan Rasul mengatakan la asma, aku tidak bisa mendengar, Makanya kemudian wajar ketika Rasul atau para sahabat termasuk Ibnu Qayyim menerjemahkan itu adalah wahyu yang paling berat
yang dialami oleh Rasul ketika wahyu itu caranya melalui kalso solatil jaros. Karena bagaimana dari suara itu harus menjelma menjadi kata berbasis lillahi ta'ala. Jadi kudu pintar nada lamun make bahasa musik. Jadi ente sebenarnya kemampuan musik ente itu salah satu ciri-ciri nubuah. Bisa menerjemahkan yang musik ngeunaheun teu ngeunaheun. Urang macan bisa. Enggak. Itu teh sense rahmat dari Allah yang tidak semua orang punya loh. Sok mana menyetem gitar. Bisa kan? Ngeunaheun teu ngeunaheun. Mana bisa tuh? Bisa? Tuh, bisa. Tanya tuh ke orang. Tuh. Itu adalah kebaikan. Gitu kan? Tinggal pertanyaan, rek dikumahakeun kebaikan yang Allah berikan kepada kamu. Rasul pun menerima wahyu berupa lonceng, berupa bunyi-bunyian, berupa nada. Tapi ditransformasikan menjadi kalimah-kalimah mun make bahasa ayeuna mah meureun kalimah-kalimah itu thayyibah, kalimah kebaikan. Kalimah yang mampu memberikan inspirasi kebaikan buat yang lain, bisa memberikan peringatan bagi orang lain. Itu yang kemudian menjelma dalam Al-Qur'an diantaranya. Dan hadis yang wahyu-wahyu itu yang kasus sholat tijaros itu bisa termaktub dalam Al-Qur'an, hasilnya itu bisa termaktub dalam hadis, baik maupun juga dalam tindakan atau ada qaul perkataan, af'al perbuatan, kemudian takrir, sikap diam Nabi, terus qaul af'al, hamiyah, harapan. 4. Berupa itu semua adalah wahyu Allah. Af'al, jadi wahyu Allah itu bisa hadir kepada Rasulullah Muhammad bisa langsung berupa tindakan, perbuatan, yang kemudian selanjutnya kita pahami sebagai Rasul Muhammad itu adalah prototipe Al-Quran yang berjalan. Karena memang dipraktikkan dalam keseharian. Kemudian perkataannya yang kemudian dituliskan oleh Zaid bin Haris, baik dalam Al-Qurannya, mushaf Al-Quran, maupun yang kemudian menjelma menjadi keterangan hadis-hadis yang sahih tentunya. Takrir, sikap diamnya Nabi. Sikap diamnya Nabi itu contoh yang paling terkenal. Kenapa disebut paling terkenal? Ya karena tahu orang nunyahona. Karena bisa jadi banyak contoh takrir yang lain. Barangkali mungkin ada satu kitab khusus tentang takrir. Ada kita? Can ayanya, kudu nama aya. Itu usan di Mesir gawe, aduh kurang ngerti tah. Bagian dari satu kitab. Hah? Bagian dari Bagian satu kitab. satu kitab. Oke, ada ternyata dalam salah satu kitab yang chapter tentang hadis-hadis takrir. Jadi sabab orang makanya hona saeutik, contoh yang paling terkenalnya adalah ketika ada sahabat, masalah Umar ya, yang makan daging bayawak. Nah, Khalid bin Walid. Oke. Ketika Khalid bin Walid makan daging bayawak, yang kemudian sampai hari ini kita kan sering menjadi perdebatan, apakah halal atau haram makan makanan hewan yang ada di dua dunia, ya kan? Bangkol, kadah, kepiting, halal haram sih. Nah, kejadiannya pada Khalid bin Walid ketika beliau makan bayawak, Rasul teu nyare teu nitah, jem hartina boleh. Gitu sikap Karena- takrir teh. Hah? Karena naon? Karena deui atau Enggak disebut. Enggak ada keterangan, enggak ada deui enggak. Gitu. Artinya boleh. Ya. Tidak melarang. Tidak nitah gitu. Diam. Makanya sikap takrir itu sikap diamnya Nabi yang diterjemahkan kemudian membolehkan apapun yang dilakukan para sahabatnya. Karena mungkin ya ada dikorek-korek deui tina aturanna teu haram dikorek-korek deui tina hadisna teu haram ya sok we gitu. bayawak Sikap. bertaring itu sih bayawak. Bertari. Anu bertaring kan haram gitu. Dan nu haram mah babi sebenarnya sih sok tina Al-Qur'an.
Ya, nggak segitu-gitu nah. Nah, buat tambahan usia jen. Maneh mah cibere gampang hayang hese. Ngan itu kan ada pemahaman kehati-hatian. Itu lebih kepada aspek kehatian. Ai salila aya keneh anu normal-normal mah nya atuh normal-normal we tuh. Biar aku katel di dahar. Kan katel hidup di dua alam. Alam panas dan alam dingin. Gitu, wajar-wajar saja. Itu sebagai bentuk kehati-hatian. Karena kemudian kan efeknya seperti yang terjadi kita hari ini. Si corona kan? Dongengna kan jeung kelalawar cenah. Da ka orang Cina kabukina segala dilag-lag non wae gitu kan ya. Beurit, untung teu di dahar ato ge. Padahal binatang langka itu. Eueuh deui di Wuhan ge eueuh. Ayana di hiji-hijina. Untung teu kanyahoan ku orang Wuhan. Mun kanyahoan aya bahan di dahar ki bato teh. Oke, itu sikap diam Nabi. Jadi itu juga merupakan bagian dari wahyu Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa. Nah, itu keterangannya kan. Apapun yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu. Apa aja? Perbuatannya, afalnya, perkataannya, sikap diamnya, dan hamiyahnya, harapannya, cita-citanya. Sikap diam itu masih kena wahyu, sikap diam. Ya, ya, betul, wahyu. Ada. Ya. Oke. Fat. Kalimat. Fat. High five. Yang kelima. Rasulullah didatangi malaikat dalam rupanya yang asli. Jadi ada momen di mana malaikat berwujud malaikat ketika menyampaikan wahyu kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cung dia nu pernah nampak malaikat, nampak budak angel. Urang mah kan karek sakit itu bisa nanya. Udah si Ima kayak buka budak, malaikatku, karek bisa sakit tuh si Ima ge. Berwujud asli. Ya. Yang kelima menurut Ibnu Qayyim, ini yang dimaksud Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Oke. Muridna Ibnu Taimiyah. Untung aya Ustaz Ima jadi aya dilengkapi urang. Kepada para hodi soalnya. Oke, menyerupai, langsung menjelma sosok aslinya malaikat. Serapnya, kan disebut serap deh, difahaminya karena tercipta dari cahaya. Bawa malaikat cahaya. Nur. Dia akan memberikan wahyu yang dikehendaki oleh Allah. Wahyu seperti ini pernah datang 2 kali sebagaimana disebutkan dalam surah An-Najm. Oke, buka surah An-Najm. Surah bintang. Nah, orang teu apal aya sabaraha mah. Eta masalahna. Tapi tayanganna ge rasok da saeutik Najm teh saloba Al-Baqarah atuh. 2 kali dalam Ya. wujud asli itu 2 kali. Ya, diterangkan dalam surat An-Najm kata Ibnu Qayyim. Coba cari di surat An-Najm. Ada nggak keterangan di sana di surat An-Najm tentang wahyu yang berkaitan bahwa malaikat menjelmakan dirinya di hadapan Rasulullah SAW? Nya tahu teu disebutkeun ayatna, matak tayangan we kabeh ti hiji sampai ayat terakhir An-Najm. Da teu salobah Al-Baqarah. Sok, tayangan. Oke. Tayangan. Sok, tayangan. Surat An-Najm. Oke, di sini dijelaskan bahwa dia akan memberikan wahyu yang dikehendaki oleh Allah. Wahyu seperti ini pernah datang 2 kali, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Najm. Jadi malaikat menjelmakan dirinya itu 2 kali. Ayat 6. Coba bacakeun.
yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa asli, Nah, rupa yang bagus dan perkasa. ayat genap. Terus ayat deui kan ada 2 ayat. Ada 2 peristiwa. Eta peristiwa kahiji. Oke kan nanti kayak bisa ditanyakan tafsirnya di ustadz yang lain. Misalkan itu tafsir surat An-Najm ayat 6 itu tafsirnya seperti apa. Nanti akan ketahuan asbabul nuzulnya 13, berkenaan. Oke, 13 baca. Dan sungguh dia Muhammad telah melihat dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Oke, clear kan? Clear ya. Nah, itu kieu cara diajar mah. Jadi ulah An-Najm utak desa sabaraha teuing teu nyaho teangan gitu. Nah, usah teneangan, da teneangan. Cirian. Surat An-Najm ayat genep mah. Oke, Ustaz Ima bisa ditambahan di pertemuan selanjutnya. Kalau penasaran tentang itu, bagaimana asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya dan seterusnya. An-Najm ayat 6 dan ayat 13 yang menyatakan tentang bahwa malaikat pernah mewujudkan diri aslinya di hadapan Rasul Muhammad SAW saat memberikan wahyu. Pertanyaannya, wahyu di mana? Gitu. Wahyu yang pertama turun, Oke. yang kedua pas Isra dan Miraj. Isra dan Miraj. Itu keterangannya ada di sana. Oke. Nah, nanti dipertegas lagi, Mak. Yang di ayat 6 dan di ayat 13 itu hitobna ka mana wae. Ya, nyambungna ke ayat mana? Ke peristiwa yang mana aja. Ayat 6 dan ayat 13. Ampun awe geulis geus kadereg-deg ieu komo nepu malaikat. Ampun. Onta wae ngarempai karek kadenge sorana. Turun wahyu yang lain itu dalam bentuk yang lain. Ya, ikan dari metode ini. Jadi ente satu cara, ente one way, different way, variety way, ragam cara. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan, kenapa harus dengan ragam cara? Kenapa geus we carana hiji we lah teu ngimpi we unggul misalnya. Ya. Kenapa harus ada cara ini, cara ini, cara ini? Bukankah Allah itu Maha Tahu? Kan? Pada situasi kondisi manusia, gitu kan? Nah, artinya memang sangat sesuai dengan konteksnya. Konteks kesiapan terutama ya. Walaupun Rasul Muhammad sudah di setting untuk siap kemudian kapanpun harus siap menerima wahyu dengan cara apapun. Membahasa orang mah hidup mah kudu siap jeung reuasna. Eta pisan pokona. Kudu siap jeung reuasna we kitu. Ngadoa hayang beunah kudu siap jeung reuasna we dialungkeun duit 5 miliar receh hungkul. Ulah kurang. Paeh eta. Tong boro recehnya. Kudu kertas oge berat nya anggarnya. Kagenep wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada beliau yaitu di atas lapisan-lapisan langit pada malam Mi'raj seperti perintah sholat dan sebagainya. Ini yang kemudian kenapa Rasulullah Muhammad kudu Mi'raj karena wahyuna nyangkung di situ gitu. Ustaz bisa diulang? Oke. Wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada beliau yaitu di atas lapisan-lapisan langit pada malam Mi'raj seperti wahyu tentang perintah sholat dan yang lainnya. Jadi ada beberapa wahyu yang tidak bisa diterima di bumi, kurang lebih segitu namanya. Kudu naik ke langit. Ke langit naik atau turun? Naik. Tapi lo mesti di langit, ke dunia turun. Kata disebut turun wahyunya. Naik terus. Jadi TikToknya turun naik. Jadi ada beberapa wahyu yang seolah-olah kumanya. Tidak bisa di bumi gitu. Gitu. Contohnya sholat. Perintah sholat kan Isra Mi'raj ya harus naik kata.
Jadi eta mah perintah salat mah henteu Nabi Muhammadna keur naik onta gitu. Teu keur Nabi Muhammadna keur ngimpi gitu kan. Terus narima wahyuna henteu oge kemudian malaikat menampakkan wajah aslinya, tidak juga malaikat menampakkan sebagai manusia Khusus itu. khusus kudu langsung. Ketujuh. Nah, cuman ini tinggal harus dicari tahu ke Ustadz Ima dan Ustadz Jalilnya tanya. Ini kan di sini sebutkan bahwa beberapa wahyu itu ada di lapisan-lapisan langit pada malam Mi'raj. Seperti perintah sholat dan sebagainya. Berarti ada yang lain selain perintah sholat yang bisa diterima oleh Rasulullah Muhammad ketika Mi'raj. Apa aja Ustadz Ima selain sholat? Yang masyhur mah tentang apa? Ulul Ajmi, Perumpamaan surga dan neraka. Nah, Oke. Terus kehidupan pilihan, ada yang dipilih antara milih susu atau miras. Kodok kodar. Oke. Itu saja yang Oke, masyhur. itu yang paling masyhur sebagaimana Ustaz menjelaskan tentang wahyu yang hanya ada di lapisan-lapisan langit selain urusan salat. Terakhir, luka 7 menurut Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung kepada Rasulullah SAW dengan tanpa perantara. Wow. Sebagaimana Allah pernah berfirman kepada Musa bin Imran. Bisa menjelaskan Ustaz yang nomor 7? Bahwa Allah berfirman langsung kepada Rasulullah SAW tanpa perantara. Ya, sehingga ke Nabi Musa. Langsung apa yang ngobrol. Oh, yang melihat lembah. Ya, langit, api itu ya, yang di bukit Sinai. Ya. Sebagaimana Allah pernah berfirman kepada Musa bin Imran, karena Musa memang anaknya anaknya Imran. Imran itu nabi kan? Musa bin Imran. Termasuk Tidak termasuk nabi. 25 nabi nggak masuk. Cuman Nabi yang lain barangkali ya. Ya. Oke. Tapi bukan nabi yang famous. famous. Oke, tapi ada di dalam Al-Qur'an, Ali Imran. Cuman di banyak di tafsir mufassirun bilangnya keluarga soleh. Oke, makanya kemana ke nabi, nggak mana nabi. Oke, itu yang kemudian disimpan di Al-Qur'an. Namanya Ali Imran, keluarga Imran. Oke. Karena sih sebenarnya kebaikannya bukan seorang. Bukan seseorang, tapi kemampuan berorganisasinya, organisasi keluarga. Oke. Kaderisasinya baik. Oke, jadi untuk bisa memahami salah satu clue untuk bisa berorganisasi dengan baik, pelajari dengan baik surat Ali Imran. Dan menurut Ibnu Qayyim, sebagian lagi menambahkan cara yang ke-8. Ada juga cara yang ke-8, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman secara langsung di hadapan beliau tanpa ada tabir penghalang. Kan kalau nomor 7 mah pada kasus Musa itu seolah-olah melihat api, ya. Artinya masih ada hijab, masih ada penghalang. Tapi ada lagi yang menambahkan bahwa Rasulullah Muhammad pernah atau Allah berfirman secara langsung di hadapan beliau tanpa ada tabir penghalang. Yang menurut Ibnu Qayyim, cara ini diperdebatkan oleh ulama salaf. Salaf itu artinya ulama terdahulu, ya. Dan ulama kholaf. Kholaf itu artinya ulama masa kini. Tapi lain masa kini na yeuna nya. Namanya Setelah masa 300 tahun. masa setelah 500 tahun Hijriah. 500 Hijriah itu disebut ulama kholaf. Kalau ulama salaf 500 tahun ke bawah. 500 ke bawah. 500 Hijriah ke bawah itu salaf, 500 ke atas itu khalaf. Ke atas tuh berarti kadegetan ke urang. 500 ke atas. Oke. 502, 501, 501. Ya. Jadi lu salaf, gua kholaf gitu. Iya. Ya kan gitu kan ya? Iya, lu salaf, gua kholaf gitu. Lu masa lalu, gue masa kini gitu maksudnya. Oh,
naon sarap. Oke. Demikian penjelasan singkat tentang cara turunnya wahyu dari yang pertama hingga yang ke-8. Buku ini mencutat dari kitab Zadul Ma'ad jilid 1 jilid 1 bagian ke-18. Ada kitabnya insyaallah barotak ini. Nu barotak. Ya. Oh yang 8 tadi itu masih diperdebatkan. Yang ke-8 yang bertemu dengan langsung tanpa hijab bagi sebagian ulama khalaf dan salaf itu debatable kebenarannya. Tapi ketika diperdebatkan biasanya ada kebenaran. Jadi kalau saya melihat sebuah kemungkinan yang pasti ada gitu. Misalkan orang memperdebatkan ya termos atau bangkong seperti gitu. Kan aya anu diperdebatkeun gitu kan. Artinya peristiwa itu udah ada gitu. Cuman urusan tingkat kebenaran lebih tepatnya itu. Siga hadis teh kan aya nu sahih ridatihi li guairihi apa aya hadis teh kan baik sakieu ye nu sesana mah ternyata qaul sahabat juga gitu. Ada kan ya keterangan hadis semacam itu ya? Nah demikian bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati, itu kurang lebih hal ihwal tentang bagaimana Allah memberikan wahyu kepada Rasul Muhammad dengan ragam cara. Artinya kita bisa mendapatkan pelajaran. Bahkan untuk mendapatkan kebenaran sekalipun tidak hanya cukup dengan satu cara. Gitu. Seperti hanya Rasul Muhammad melalui keadilan, kemahatauan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemaharahman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Muhammad, itu disesuaikan dengan situasi kondisi dan kapasitas Rasul Muhammad. Jadi tidak bisa hanya dengan satu cara. Kenapa tidak bisa? Ada buktinya loba cara. Gitu. Pertama ada dengan cara mimpi. Memang disimpan chip wahyu dalam diri Rasul Muhammad. Kemudian malaikat mendatangi dengan cara menyerupai manusia. Kemudian wahyu datang dengan menyerupai kasos solatil jaros seperti lonceng yang berbunyi, dan ini yang paling berat dialami oleh Rasul Muhammad. Kelima, kemudian didatangi oleh malaikat dengan wujud asli. Keenam, disampaikan Rasul sendiri harus datang ke lokasi TKP. Sherlock dong gitu kayaknya. Naik Sherlock nanti. Walah. Atau mau saya selfie bahaya Kasih atau diri itu selfie. Ketujuh, kemudian Allah berfirman tanpa perantara dan bertemu langsung tanpa hijab, tanpa tabir. Nah ini semua mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia biasa, sebagai Rasul Muhammad juga harus siap menerima sejumlah cara dan metode kebenaran dari siapapun. Susah dia meresepna ambek-ambekan, wayahna da meureun carana kudu siga kitu. Susah dia meresepna heureuy, wayahna tarima siga kitu. Da insyaallah eta ge meureun aya kahadean. Susah dia meresepna serius carana teh. Susah dia meresepna teh nganalogikeun nyerupakeun dengan yang naon gitu kan. Artinya kita bisa melihat dari guru-guru kita sendiri dalam menyampaikan sesuatu hal itu dengan caranya masing-masing gitu. Termasuk hari ini kita bisa belajar mau offline, mau online. Itu kan cara juga, cara belajar. Kemudian ada orang yang cara belajar teh harus nulis dulu. Ada yang cuma bisa mendengarkan saja. Ada yang nggak bisa nulis, nggak mendengarkan, tapi bisanya praktek gitu kan ya. Macam-macam. Nah ini yang kemudian membukakan kepada kita betapa kita harus terbuka kepala, terbuka jiwa pada apa yang ada. Karena itu bisa jadi hal yang harus kita lakukan. Cuman kadang-kala kita sering mengedepankan hal yang lebih kita inginkan
ketimbang yang kita butuhkan. Karena tidak setiap apa yang kita inginkan itu dibutuhkan, apa yang kita butuhkan tidak selalu yang kita inginkan. Gitu. Ini pertarungannya lagi-lagi kepada tadi disebutkan tentang jihad Rasulullah. Gitu kan. Jihad itu kesungguhan. Rasul dalam menerima wahyu itu seperti apa? Ternyata luar biasa. Gitu kan. Nah ini hal yang lain barangkali teman-teman bisa menambahkan nilai-nilai kebaikan apa yang bisa kita dapatkan tentang setelah kita mengetahui oke, ternyata cara Rasul menerima wahyu itu tidak hanya dengan satu cara tapi banyak cara. Nah kira-kira apa yang terjadi pada diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berhadapan pada sesuatu ternyata harus mengambil cara ini gagal kene, cara ini gagal kene. Tapi kan akhirnya mah ku cara ieu geningan sakit oge ngeureuyeuh. Nah, sebenarnya hal-hal semacam itu yang level kita masih gak gitu. Oke, dalam urusan kebenarannya kayak gitu. Level kita mah baru sesederhana itu. Tapi jangan kecil hati bahwa bisa jadi apa yang kita rasakan semacam itu, apa yang kita dapatkan seperti itu ketika kita sampaikan lagi ke orang lain, bisa jadi itu adalah ilmu bagi yang lain yang tidak mengalaminya. Gitu. Artinya insya Allah pada apapun yang teman-teman alami, ketika sedia memberikan arti, itu akan memberikan kebaikan pada yang lain. Oke, itu yang dari saya sampaikan. Selanjutnya mari kita berbincang dan tentu saya akan mendengarkan, saya akan tunjuk satu-satu apa yang teman-teman dapat dari hancaan ala hancaan. Hancaan bahasa Indonesia naon Pemandangan lain mana mau ngaco. Hancaan bahasa Indonesia naonnya? Garapan. Pelajaran. Pelajaran pembahasan ya. Oke. Saya akan mendengar dari sebelah